وحده لا شريك له. Membangun peradaban ini harus dengan komitmen yang kuat. Mempotensikan nalar sehat kita, mempotensikan hati kita, menguatkan rohaniah kita, mempotensikan kehendak kita dalam kehendak yang mutmainnah, berada dalam komitmen yang positif untuk kepentingan kosmopolitanisme peradaban Islam. Dan perlu diketahui, kosmopolitanisme peradaban Islam bisa tercapai atau bisa berada pada titik optimal manakala tercapai keseimbangan antara kecenderungan normatif kaum muslimin dan kebebasan berpikir semua masyarakat. Kecenderungan normatif itu adalah kecenderungan pada prinsip-prinsip yang sudah menjadi pakem. Kecenderungan ada prinsip-prinsip yang sudah menjadi tatanan etik universal, atau yang sudah menjadi prinsip yang sudah tidak bisa dibantah lagi tentang kebenarannya. Tapi ingat, kebebasan berpikir bukan kebebasan framing. Kebebasan berpikir, sekali lagi, bukan kebebasan framing. Kebebasan framing itu berbeda dengan kebebasan berpikir. Kebebasan berpikir, ada sesuatu objek yang terfikirkan untuk bisa dikonstruk, bisa dibangun dengan bangunan yang bermanfaat untuk kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Berpikir yang menguatkan kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Dan ini sangat terasa berbeda dengan kebebasan framing. Nah, kebebasan framing itu adalah anti nalar. Kebebasan framing itu adalah anti nalar sehat, anti keseimbangan jiwa. Karena framing, maka dia tidak ada empati simpati. Karena framing, maka tidak ada nalar sehat. Karena framing, maka tidak ada sebuah kehendak yang mutmainnah, yang ada kehendak yang penuh dengan emosi, kehendak penuh dengan intimidasi, kehendak penuh dengan kekerasan. Ini dasar dari framing itu. Nah, kebebasan berpikir itu adalah kebebasan di dalam memikirkan sesuatu yang memiliki kerangka dasar normativitas dan upaya untuk bisa dikembangkan secara historis melalui bangunan-bangunan berpikir pada setiap subjek yang ingin membangun kosmopolitanisme peradaban Islam. Ada prinsip normatif yang bisa didialekkan dengan prinsip historis. Ada normativitas yang bisa didialekkan dengan historisitas. Ada prinsip pokok yang tidak bisa dibantah kebenarannya, yang bisa dikembangkan dalam wilayah dialektika, yang bisa dipengaruhi dalam kesejarahan hidup manusia. Nah, apa itu? Yaitu hal-hal yang terkait dengan ketauhidan dan ketulusan jiwa, atau prinsip ketuhanan dan prinsip kemanusiaan. Nah, ini memuat hal yang normatif, tapi sekaligus juga bisa dikuatkan dalam konteks historisitas manusia. Yang kedua, yang saya sebut dengan istilah darurat kosmopolitanisme peradaban Islam, untuk menghindari kebebasan framing atau untuk meruntuhkan daulat framing, adalah menguatkan perspektif keilmuan dan bagaimana kita bisa berbuat memiliki relevansi dengan keilmuan. Nah, darurat yang ketiga untuk membangun kosmopolitanisme peradaban Islam adalah menguatkan prinsip maqasidus syariah. Apa yang menjadi tujuan diperlakukannya nilai-nilai kewahyuan dan kenabian.
tentang arti pentingnya teks kewahyuan dalam hidup ini dan teks kenabian yang mesti harus kita ikuti. Keduanya bersamaan dan saling menguatkan antara teks kenabian dan teks kewahyuan. Darurat yang ketiga untuk membangun kosmopolitanisme peradaban Islam sebagai objek yang menjadi arah dari kebebasan berpikir semua warga negara, yaitu bagaimana setiap objek yang terfikirkan itu memiliki dasar-dasar suatu kajian. Ada hal yang memang bisa dikaji dan dikembangkan, sehingga orang berbicara itu tidak asal ngomong, tapi ada objek yang bisa dikaji. Mengapa sering kita memunculkan istilah khurafat? Karena hal yang terkait dengan hal yang khurafat itu biasanya tercerabut dari akar permasalahan, sehingga lebih berputar-putar pada ruang kosong yang difikirkan secara halusinasi, sehingga yang muncul adalah imajinasi kosong. Tidak ada akar permasalahan yang dikaji. Hal seperti ini yang nanti pada akhirnya akan berujung pada emosi, intimidasi, konflik, karena tidak ada akar permasalahan. Nah, ini sebenarnya kalau dipahami secara mendasar tentang makna khurafat itu. Berbeda dengan hal yang berhubungan dengan mukjizat, berbeda dengan hal yang berhubungan dengan karomah. Kalau hal yang berhubungan dengan mukjizat, itu biasanya terkait langsung tentang arti pentingnya ketauhidan dan kemanusiaan dalam hidup manusia yang sengaja ingin diobrak-abrik, yang sengaja ingin dihancurkan oleh mereka yang berada dalam kondisi pikiran kosong, yang penuh halusinasi dan emosi, intimidasi, kekerasan, dan lain sebagainya. Karena memang nggak ada yang diperjuangkan. Berbeda dengan mereka yang berpegang pada kemukjizatan para nabi. Itu kita bisa memahami setiap muncul kemukjizatan yang diterima oleh para nabi, itu ada akar persoalan yang ingin dibebaskan oleh para nabi. Bagaimana umat pada zamannya bisa terbebas dari cengkraman, hegemoni, kekerasan, intimidasi, pembunuhan, dan lain sebagainya. Bagaimana umat bisa bebas dari ini itu. Maka Allah menurunkan mukjizat sebagai bentuk kekuatan dari para nabi untuk bisa membebaskan manusia keluar dari ruang-ruang yang penuh intimidatif dan kekerasan ini itu. Sehingga mereka yang menerima mukjizat lebih kuat dari mereka yang melakukan intimidasi dan kekerasan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Artinya apa? Mukjizat ini ada hubungannya dengan prinsip-prinsip ilahiyah. Mukjizat ini ada hubungannya dengan pembebasan dan pencerahan umat. Mukjizat ini ada hubungannya dengan apa yang diatur oleh Allah, yang harus dipertahankan oleh seluruh umat manusia untuk menghindari pertumpahan darah, kekerasan, intimidasi, pembunuhan, dan lain sebagainya. Dan pasca kemukjizatan yang diterima oleh para nabi, ini ada sosok-sosok penggerak, pembebas, dan pencerah. Mereka inilah yang mendapatkan karomah, yang tidak bisa dicari, tapi ini sebagai kekuatan yang betul-betul secara langsung dari Allah, yang tidak bisa diwariskan oleh orang lain, tapi ini sebagai sebuah pilihan yang memang akan dirasakan secara langsung oleh mereka yang meneruskan risalah kenabian, yang melanjutkan atau yang mewarisi jejak-jejak para nabi untuk sekali lagi membebaskan umat dan mencerahkan umat agar keluar dari ruang intimidasi, bisa keluar dari
ruang kekerasan, bisa keluar dari ruang pembodohan. Sekali lagi, ini yang disebut karomah. Dan karomah adalah sebuah keajaiban yang diberikan oleh Allah kepada para penerus Nabi, agar mereka ini memiliki kekuatan yang lebih, sehingga bisa mengeluarkan umat manusia dari intimidasi, kekerasan, pembodohan, pertumpahan darah. Nah, di sini bisa kita pahami, mereka yang menerima mukjizat dan mereka yang menerima karomah adalah sosok-sosok yang diberi kekuatan oleh Allah dengan kadar kemukjizatan, dengan kadar karomah, karena di situ ada problem masyarakat, ada problem sosial, ada problem kemanusiaan, ada problem yang merusak nilai-nilai ketauhidan yang dilakukan oleh mereka yang melakukan intimidasi, kekerasan, suka melakukan pertumpahan darah. Nah, untuk mengeluarkan problem-problem ini, muncul orang-orang yang kuat dalam konteks kenabian diberi mukjizat, dalam konteks pewaris para nabi, para ulama, para kekasih Allah diberi karomah. Dan mereka yang diberi mukjizat dan mereka yang diberi karomah adalah mereka yang menjadi penggerak yang akan mengeluarkan masyarakat dari problem-problem yang saya sebutkan tadi, sehingga betul-betul bebas dan tercerahkan sebagai umat yang bisa lebih bebas dan leluasa membangun kosmopolitanisme peradaban Islam. Nah, framing itu dekat dengan mereka yang anti kemukjizatan. Framing itu dekat dengan mereka yang anti karomah. Framing lebih dekat dengan khurafat. Framing lebih dekat dengan mereka yang suka intimidasi. Framing lebih dekat dengan mereka yang suka kekerasan. Framing lebih dekat dengan pertumpahan darah. Framing lebih dekat dengan kebencian, adu domba. Dan biasanya framing itu terserabut dari akar permasalahan yang menjadi inti dari sebuah kajian keilmuan. Sehingga orang-orang yang suka membuat framing itu biasanya yang tidak suka ilmu. Orang-orang yang suka framing biasanya orang-orang yang lebih memilih berbicara dalam ruang kosong. Mereka tidak suka berbicara dari akar permasalahan, mereka tidak suka berbicara dari prinsip ketauhidan dan kemanusiaan, mereka tidak suka berbicara dari apa yang menjadi tujuan diberlakukannya aturan dari Allah, diberlakukannya tentang arti pentingnya menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Mereka yang suka framing tidak mau tahu tentang keberagamaan yang sejati. Taunya adalah bagaimana keberagaman itu di bawah kekuasaan mereka yang suka menanamkan framing dan menggerakkan framing di muka bumi ini. Mereka yang suka framing juga sosok yang tidak mau tahu tentang arti pentingnya jiwa manusia, tidak mau tahu tentang nalar sehat manusia. Mereka yang suka framing tidak mau tahu tentang harta manusia yang harus dihargai, bahkan mereka yang suka framing atau menggerakkan framing itu ingin mengeksploitasi seluruh kekayaan alam yang dimiliki oleh siapapun. Kalau memang bisa dikeruk, kalau memang bisa dikuasai. Inilah orang-orang yang suka memframing. Tidak mau tahu tentang akar persoalan yang ia tahu bagaimana mereka berkuasa, meski mereka berbicara dalam ruang yang kosong, dalam ruang yang hampa, dalam ruang yang penuh halusinasi. Dan inilah yang disebut sebagai akar dari khurafat itu. Mereka yang suka framing juga mereka yang tidak mau tahu tentang harkat martabat umat manusia. Mereka yang suka memframing, mereka tidak mau tahu setiap manusia adalah punya harga diri. Dan tingkah-tingkah mereka yang menjadi penggerak dari framing ini, itu kelihatan semuanya.
Dan mereka yang menggerakkan framing, mereka tidak mau tahu tentang arti pentingnya kosmopolitanisme peradaban Islam. Mereka yang suka framing, mereka hanya ingin menggerakkan nafsu kelompoknya sendiri, komunalisme, yang ingin menggerakkan imajinasinya sendiri. Mereka yang suka framing ingin menggerakkan halusinasinya sendiri. Mereka yang suka framing ingin menggerakkan intimidasinya sendiri. Bagaimana kesemua yang dia gerakkan oleh orang-orang yang suka framing ini mengalahkan nilai-nilai yang menjadi inti perjuangan para nabi dengan mukjizatnya, nilai-nilai yang menjadi inti perjuangan para ulama dengan karomahnya. Karenanya sudah jelas kelompok yang betul-betul mengikuti para penggerak kemanusiaan, para penggerak pembebasan dan pencerahan, dengan mereka yang anti penggerak pembebasan dan pencerahan. Semuanya kelihatan. Ada akar masalah yang terfikirkan dan ada akar masalah yang tidak terfikirkan. Akar masalah yang terfikirkan dengan sumber-sumber pengetahuan yang jelas, dengan nilai-nilai yang jelas, itu tentu berbeda dengan mereka yang tidak mau tahu tentang akar masalah, yang tidak jelas objek pembicaraannya, yang tidak jelas sumber-sumber pengetahuannya, yang tidak jelas nilai-nilai keutamaannya. Jadi ini sangat mudah sekali membedakan framing dan tidak framing itu. Sehingga ada perkataan yang pahit tapi berdasarkan ilmu. Ada perkataan yang pahit tapi berdasarkan framing. Karenanya jangan sampai perkataan yang pahit yang berdasarkan framing mengalahkan perkataan yang pahit yang berdasarkan ilmu. Karenanya perkataan yang pahit yang berdasarkan ilmu, yang memiliki nuansa pembebasan dan pencerahan, memiliki visi mengikuti jejak kenabian dan jejak para ulama, harus kita kuatkan, harus kita gerakkan, harus kita suarakan, meskipun pahit. Lebih baik perkataan pahit berdasarkan kemukjizatan, perkataan pahit berdasarkan karomah para ulama, perkataan pahit berdasarkan nilai pembebasan dan pencerahan yang harus kita suarakan, daripada perkataan pahit yang penuh dengan framing yang akan menguasai kita. Nah, ini berbahaya sekali. Pilihan yang salah dan fatal, memilih framing dengan perkataan pahit, terus diperjuangkan dengan suasana yang kosong, anti kemujizatan, anti karomah, penuh kurafat. Makanya kita harus tetap gigih dalam kemujizatan Nabi, dalam karomah para ulama, menjaga kemuliaan Nabi, menjaga kemuliaan para ulama, melawan framing.